Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal math khususnya untuk kelas 11. Topiknya adalah tentang Poisson Distribution ya. As usual, kalian boleh download soal worksheet ini di link di kolom deskripsi di bawah. Ya, jadi soalnya ini ada beberapa nomor kita akan bahas dan di sini sudah saya tambahkan untuk tabel dari Poisson seperti itu ya guys ya. Persiapkan kalkulator kalian, karena kita akan juga menghitung menggunakan kalkulator. Ya, kita akan lihat dari soal yang pertama, guys. Ya, soal pertama kita baca dahulu ya. A study undertaken by Good Health Hospital found that the number of patients each month X contracting a particular superbug can be modeled by a Poisson distribution with a mean of 1.5. Kita diminta untuk menghitung yang A ini adalah calculate the probability X equals to 2. Jadi ada 2 ya. Nah, jadi untuk yang A ini, untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan langsung rumusnya ya. Jadi ini tinggal masukin ke rumus yang ini guys. E pangkat min lambdanya, kalikan, ini rumusnya ya, kamu harus hafalin nih, untuk menghitung Poissonnya. Nah, ini berarti E dipangkatin negatif. Nah, ini meannya itu adalah 1,5 ya. By data di sini ya, sudah dikasih tahu ya. Kamu tinggal masukin input 1,5, dia minta peluangnya exactly 2. Nah, jadi di sini saya sudah hitung, dapetin hasilnya 0,251 ya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1A yang pertama. Nah, yang kedua ini hence determine the probability that exactly 2 patients will contract this superbug in each of 3 consecutive months. 3 consecutive months ya. Nah, ini berarti ini kan untuk 1 bulan nih ya. Kalau ada 3 bulan berturut-turut itu berarti sebenarnya jawabannya 0,251 ya. Kalikan 0,251 kalikan 0,251, hasilnya di sini saya dapetin 0,01581 ya. Ini jawabannya guys. Kita lanjut ke soal yang bagian B. Write down the distribution of Y, the number of patients contracting the superbug in a given 6-month period. Nah, 1,5 ini kan sebenarnya dia per month ya, per bulan ya. Itu lihat ada tulisannya ya, per month. Kalau per 6 bulan, itu berarti kamu kalikan 6, guys. Jadi, apa? Meannya itu berubah. Dia jadi, ya kamu hitung 1,5 kali 6 itu kan 9 ya. Ya, ini per 6 months. Nah, berarti write down distribution-nya ini kamu tinggal tulis ya Y berdistribusi Poisson dengan rate-nya itu 9 ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita diminta hitung at least 12 ya. Sekarang at least 12 berarti Y at least begini 12 kayak gitu ya. Ini berarti cara ngitungnya 1 dikurangi gimana nih? Probability Y lebih kecil sama dengan dari 11 kayak gitu. Nah, untuk part yang sebelah ini kanan, kamu harus cek di tabel nih guys. Jadi ini kamu harus cek di tabel. Kita coba cek ya di tabel ya. Jadi kamu ceknya gimana? Ini cari ininya 9, N-nya cari yang 11. Cek di bawah nih, saya udah lampirin ya. Jadi kamu cari yang ininya 9, N-nya tadi berapa? 11 ya. Ini ya guys ya. 0,8030 ya, kamu tulis di sini. 0,8030. Hasilnya menjadi, saya dapetin 0,19699, approximate lah kamu, ya kira-kira. Ya, misalkan kalau saya salah hitung, tolong diralat di WA atau di kolom komentar ya guys ya. Jadi untuk ini jawaban 1A dan 1B. Nah, untuk yang 1C teori ya. Berarti ini 1C ini apa asumsinya ya? State two assumptions implied by the use of Poisson model for the number of patients contracting this superbugs. Nah, jadi ini occurrence of one event does not affect to, ini doesn't ya, semoga kelihatan ya, does not affect to probability of second event ya. Jadi maksudnya ini independently gitu ya. Jadi kejadian atau peluang kejadian pertama itu nggak pengaruh ke peluang kejadian berikutnya.
Itu asumsi yang pertama. Nah, asumsi yang berikutnya, average rate atau peluangnya itu, average rate at which event occur, itu biasanya, ya kita anggap sama ya, konstan, seperti itu ya. Kayak ini kan dianggap per bulannya itu 1,5 terus. Jadi bulan ini 1,5, bulan depan 1,5. Dianggap seperti itu ya. Seperti itu jawabannya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor yang kedua. Nah, soal nomor 2 adalah demikian ya guys ya. The number of computers A, jadi ini ada 2 toko nih ya. Toko A dan toko B ya. Nah, intinya toko A itu setiap berapa nih? 1 hari ngejual 3,5 komputer. Kalau yang B ada 5. Kita diminta ngitung ya. Nah, jadi saya tulis aja langsung di samping-sampingnya aja ya. Nah, ini cara ngitungnya berarti ya kamu pakai rumus ya. Probability, sorry, ini ya tinggal masukin aja ya rumusnya ya. Jadi ini E min meannya 3,5 pangkatin 4 per 4 faktorial. Saya dapetin 0,188 ya. Tolong dicek juga di kalkulator kalian, takutnya saya salah hitung. Untuk yang B bagaimana? Nah, untuk yang B ini baiknya pakai tabel ya, karena kamu kalau hitung manual ya lama sekali gitu ya. Pakai tabel kamu cek ininya karena dia B kan, nah berarti mean yang di B itu 5 dan N-nya itu adalah 6. Ya, kita lihat di tabel ya. Berarti tabelnya ada di atas. Meannya 5, ininya 6. Berarti ambil yang 0, yang ini guys tuh. 0,7622 seperti itu guys ya. Jadi ini langsung ditulis P peluang B lebih kecil sama dengan 6 ini 0,7622 seperti itu. Untuk yang ketiga, find the probability that the total find the probability ya. Nah, ini kan digabung nih. Untuk yang nomor 3 ini saya tulis di mana ya? Ini saya tulis dulu ya. Berarti ini meannya A tambahin mean yang B dulu. Hasilnya adalah meannya kan digabung 8,5 ya kan. 3,5 ditambahin 5 ya. Nah, ini berarti yang ditanya peluang A tambah B fewer than 10 itu berarti seperti ini. Nah, ini bisa dicari A tambah B lebih kecil sama dengan 9 seperti itu. Nah, ini lagi-lagi kamu lihat dari tabel ya. Lihat dari tabel berarti sekarang parameternya mean-nya 8,5, N-nya itu 9. Nanti hasilnya didapat itu 0,6529 ya. Kalian boleh cek di tabelnya masing-masing ya. Ini untuk jawaban yang 2A. Untuk bagian yang 2B, calculate the probability that the total of a fewer than 10 computer. Nah, ini nyambung yang ke A, tapi dia bilang at least 4 out of 5 consecutive days. Gitu ya. Jadi dari 5 hari berturut-turut dia minta at least 4. Nah, jadi untuk bagian yang B-nya itu kita menggunakan binomial ya. Jadi tadi kan peluangnya ini hasilnya 0,6529. Nah, dia minta at least 4 kan? At least 4. Ya, jadi at least 4 itu berarti bisa dari 5 hari ini ada 4 ya. Jadi ini 0,6529. Ini pangkat 4. Nah, ini sisanya ya harus dikurang ya. 1 kurangi 0,6529 ya. Ini pakai binom ya. Saya dapatnya segini. Hasilnya kamu coba hitung. Dan kemudian kan karena at least 4 bisa aja 5 hari berturut-turut. Seperti itu. 5, 0,3471 ini pangkatin 0. Nanti ditambah. Saya kalau hitung ini 0,3153, ini 0,1186. Hasilnya kalau ditambah 0,4339 ya guys ya. As usual boleh dicek lagi ya guys ya. Jadi ini untuk yang nomor bagian 2A dan 2B-nya. Nah, kita lanjut ke bagian 2C. Nah, 2C ini toko C. Nah, toko C dia ada 10 hari berturut-turut datanya kayak begini. Calculate the mean and variance. Nah, kalau mean, ya ini gampang ya. Kamu tinggal hitung ya semuanya di total terus dibagi 10 ya. Jadi 8 plus 12 plus 6 plus 6 plus bla 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 sampai terakhir dibagi 10. Saya dapetin hasilnya adalah 9.2. Nah, ini baru mean. Nah, variance-nya saya tulis di bagian bawah ya. Variance itu cara menghitungnya, variance kan simbolnya gini. Jadi 8 itu dari data
data masing-masingnya ya, dikurangi mean-nya, kemudian dikuadrat, dijumlahin, nah ditambah 12 kurang 9,2 kuadrat, ditambah sini 6 kurang 9,2 kuadrat, terus sampai akhir. Kemudian ini juga dibagi berapa nih guys? Ini dibagi N-nya itu ada 10. Saya dapetin di sini hasilnya adalah 8,36 guys ya, kayak gitu. Nah, ini boleh di cross check nih, ya. Ini boleh di cross check. Saya takutnya ada salah. Ada beberapa ada rumus yang saya baca di textbooknya ini 10 atau 10 kurang 1 nih, ya. Nanti boleh tolong dibantu cross check ya. Nah, terus untuk bagian yang itu kan C yang pertama nih, ya. Ini kan variansinya udah dapet ya, var-nya. Nah, ini main-nya. Nah, ini state giving a reason based on your result whether or not a Poisson distribution provide a suitable model for this data. Nah, ingat ya, Poisson itu dia tuh jenisnya atau apa ya, ciri khas propertiesnya itu meannya itu harus sama dengan variance-nya. Nah, ini kan sebenarnya nggak sama ya, 9,2 dengan 8,36. Nah, kan beda, tapi bedanya ini tipis atau jauh. Nah, ini saya masih belum ketemu indikatornya seperti itu. Kelihatannya sini agak beda ya. Kalau ini andaikan ini 10 kurang 1 sesuai rumus textbook yang lain saya lihat itu mendekati gitu. Jadi boleh nanti kalian cross check ke guru kalian ya. Kalau seperti ini apakah masih kategorinya suitable atau enggak, karena ini memang cuma beda 0,9 0,8 poin ini ya. Ya cukup kecil sih, tapi indikator dekat atau enggak saya masih belum ketemu gitu ya. Dan rumus yang dipakai untuk variance ini nih 10 populasi keseluruhannya atau 10 kurang 1 seperti itu. Saya agak kurang yakin. Jadi ini sesuai atau enggak ini propertiesnya ya. Saya kasih tahu ya, properties atau sifatnya. Properties dari Poisson. Ya. Jadi mean-nya harus sama dengan variance-nya gitu. Nah, ini kan 9,2 sama 8,36 ya. Itu bedanya tipis tapi masih suitable atau enggak. Nah, ini indikatornya saya masih belum ketemu ya. Teori yang mengatakan harus seberapa jauh atau beda 5% dikatakan masih suitable gitu. Saya masih belum ketemu tuh ya. Lebih baik ditanyakan ke guru kalian di sekolah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal terakhir di worksheet kali ini ya. Nah, ini ada data ya, the number of telephones call per day X sama email itu Y ya. Ini per hari ya. Oke. Nah, ini saya langsung tulis aja ya. Jadi untuk yang X itu kan telepon. Nah, ini berarti tinggal yang masukin formulanya pangkat min 3,5 pangkatin 3 per 3 faktorial ya. Itu mirip dengan soal yang di atas tadi ya. Jadi harusnya nggak terlalu sulit ya. Untuk yang ini, berarti 1 kurangi probability Y lebih kecil dari 4. Ini kamu bisa lihat dari tabel. Ya, tabelnya ada di atas. Kamu bisa langsung ya. Ini mean-nya tadi kan 6 ya. Jadi nanti kamu lihat cek yang mean-nya 6, N-nya itu 4 ya. Harusnya kalian dapat angka ini, guys. Jadi nanti hasilnya 0,7149 kurang lebih seperti itu ya. Saya nggak naik turun ya biar kalian cepet ya. Nah, yang bagian B-nya nih, bagian B-nya apa nih? Write down T. T is the total, definisinya total dari call sama emailnya. Jadi kamu bisa tulis T. Nah, Poisson. Nah, ini mean-nya kamu tambahin ya, berarti 9,5 ya. Kayak gitu. Nah, untuk B yang kedua ini determine. Nah, ini menghitungnya harus pakai tabel. Nah, bagaimana caranya? Itu berarti kamu harus hitung probability T semuanya kalau lebih kecil dari 10 dikurangi dengan probability T kalau dia lebih kecil dari 7 gitu. Ya. Oke. Nah, sorry, 7-nya ini ikut nggak ya? Kayaknya nggak ikut deh. Sorry. Ini kayaknya 6 nih. Coba ya, ini kan 10. Kalau 10 nanti kamu coba dicek di tabel ya. Ini saya dapetin 0,6453 ya. Tadi parameternya sekarang ininya 9,5, N-nya itu 10, sama yang satu lagi 9,5, ini N-nya itu 6 harusnya. Sorry ya, bukan 7 ya. Tadi saya salah. Nah, ini saya dapat bener nih 0,6453. Kalau yang N-nya 6 itu berarti ya ini kan harus 6 ya, nggak boleh at least 7 berarti ya benar.
Oke, berarti ininya saya masukin tadi berapa? Parameternya 9,5, terus ininya 6 ya. Sini ya, 0,1649 guys ya. 0,1649. Kayak gitu. Ini kamu coba hitung, nanti didapat hasilnya itu adalah sekitar coba ya 0,6453 kurang 0,1649. Saya dapatin hasilnya 0,48. Ya, itu yang kedua ya. Untuk yang terakhir, part yang terakhir itu part yang ketiga ini, itu kamu tinggal 3 consecutive days. Kalau 3 consecutive days itu tinggal jawabannya adalah ini yang kedua ya. Berarti 0,48 kamu pangkatin 3. Hasilnya adalah saya dapetin 0,1108. Kayak begitu guys ya. Oke guys, ini adalah pembahasan latihan tentang Poisson distribution. Semoga video ini bisa membantu kalian ya guys. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Jika kalian ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di WhatsApp atau di kolom komentar. Terima kasih.